Selamat siang, nama saya Winari Satain. Kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan modul ke-8 Likes and Effects. Pada modul ke-8 ini terdapat 3 subbab. Yang pertama yaitu Likes and Cookies Texture, yaitu kita membuat suatu texture untuk cloudy day, yaitu untuk hari yang berawan. Ini terletak di bawahnya. Ini kita membuat blend terlebih dahulu pada groundnya. Kemudian subbab yang kedua yaitu reflection map, yaitu kita yang reflection, kita membuat suatu refleksi atau cerminan dari sphere ini, satu main sphere dan 7 buah sphere di reflection ke yang on demand sphere, yang real time di reflection ke on demand sphere. Jadi pada real time ini nanti ketika bolanya bergerak, maka akan ditampilkan keadaan real time dari sphere yang bergerak itu pada bola yang satunya. Kemudian sebab yang ketiga yaitu procedural skybox dan directional light. Itu kita akan membuat matahari yang akan sunset. Jadi dari atas ke bawah nanti sinarnya akan membentuk suatu bayangan dari cube ini. Ada 4 buah cube, 5 buah cube, yang satunya adalah yang di ground ini. Nah, game object pada project ini yang pertama ada System 1 Real Time. Nah, di dalam System 1 Real Time ini ada main sphere. Main sphere-nya itu yang besar ini. Kalau kita lihat pada scene, saya zoom out, nah main sphere itu yang besar. Kemudian di dalamnya terdapat 8 buah sphere yang mengelilinginya. Itu yang untuk System 1 Real Time. Kemudian untuk System 2 On Demand juga sama, terdapat satu main sphere, kemudian ada on demand probe, kemudian ada 8 buah sphere juga sama. Kemudian yang Sistem 3 juga custom, juga sama, terdapat satu main sphere dan 8 buah sphere. Kemudian terdapat main kamera yang akan melakukan shoot dari project kita ini. Kemudian ada directional light, ini untuk arah cahaya yang kita gunakan pada project ini. Kemudian ada plane ini yang terletak kotak di bawah ini sebagai groundnya untuk melingkupi bagian dari project ini. Kemudian ada 4 buah cube 0, 1, 2. Yang plane tadi merupakan untuk menampilkan cloudy day pada Lights and Cookies Texture. Kemudian ada 5 buah cube, yang satu cube untuk bawah untuk sebagai ground, kemudian 4 buah cube yang lainnya yang sebagai letaknya vertikal. Kemudian ada moving cloud light, ini untuk cahaya dari Lights and Texture Cookies. Nah, untuk script yang pertama yaitu pada Lights and Cookies Texture ada scriptnya, yaitu ada moving shadows. Kalau kita lihat pada script ini, pada inspector, pada directional light ada moving shadows. Kalau kita lihat pada script, kita buka, nah pada class moving shadows ini kita membuat beberapa variabel yang dibutuhkan. Pertama wind speed x, untuk speed angin pada sumbu x. Kemudian ada wind speed z, angin pada koordinat z, karena kan sumbu x dan sumbu z. Kalau sumbu y nya vertikal, yang horizontal yaitu x dan z nya yang akan ditampilkan pada plane. Kemudian ada variabel light cookie size, untuk size dari light cookie. Kemudian ada initial position, posisi awal. Kemudian ada function start, yang pertama kali dijalankan, yaitu pertama menjalankan init post, diisi oleh transform.position. Ini untuk mengambil position dari inspector. Kalau kita lihat transformnya pada ini, nah ini untuk mengambil position ini XYZ dari transformnya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu light cookie size, kita isi dengan get component like dot cookie size. Jadi dari komponen
like ini kita ambil size dari size cookie-nya. Nah, like ini merupakan yang kita drag ke script yang kita drag ke dalam komponen itu, yaitu komponen directional like. Kalau kita lihat pada sini, yaitu pada komponen directional like ini terdapat script moving shadows. Nah, ini yang kita drag ke sini, berarti itu komponen yang digunakan. Kemudian ada function void update, yaitu pertama kita membuat suatu objek yang bernama position. Kita mengambil position dari transformnya itu, dari inspektornya. Kemudian kita membuat suatu variabel baru bernama expose position untuk sumbu x, yaitu kita ambil dari math dari position x, dari koordinat x-nya. Kemudian kita membuat suatu variabel baru bernama z position untuk sumbu z. Nah, kita mengambil position dari sumbu z-nya menggunakan function math.apps. Kemudian kita membuat suatu variabel baru bernama x limit. Kita ambil dari yang z position x position tadi ditambah like cookie size. Iya benar, ditambah kok yang ini ditambah like cookie size. Kemudian yang z limit kita ambil dari math.apps init position z yang tadi, yaitu z position ditambah dengan like cookie size. Nah, like cookie size ini merupakan kita ambil nilainya dari komponen yang like ini. Nah, like ini yaitu pada directional like yang tadi. Pada directional like ini kita ambil like cookie size-nya. Kemudian jika x position lebih besar sama dengan x limit, maka position x kita isi dengan initial position dari x. Initial position ini kita ambil dari yang transform object position yang awal, yang init. Kemudian jika si position lebih besar sama dengan dari z limit, maka position dari z kita ambil dari initial position awal dari sumbu z. Kemudian transform position kita isi dengan position ini untuk mengupdate ya. Jadi tadi kan transfer position kita isikan ke post. Sekarang transform positionnya kita update, isinya jadi post. Yang post tadi dimasukkan nilainya ke transform.position. Jadi nilai transform.position ini diperbarui. Postnya diambil dari yang ini tadi. Kemudian kita membuat suatu variabel baru bernama winx, diisi dari time.delta_time.winSpeedx. Nah, delta time ini merupakan waktu untuk completion time semenjak terakhir kali frame dilakukan. Untuk completion time dalam second semenjak last frame. Jadi semenjak last frame itu diupdate, itu completion time-nya dalam second-nya itu berapa, terus dikali dengan win speed dari x-nya. Kemudian untuk float win z sama juga, completion time untuk last frame yang terakhir, frame yang paling terakhir, kita ambil nilainya kemudian dikalikan dengan win speed z. Jadi waktu completion time yang paling terakhir dari last frame-nya kita kalikan dengan win speed dari z. Kemudian transform.translate win z, win x, win z, dan space.word. Script yang moving shadow tadi yang merupakan likes and cookies texture. Kemudian yang kedua yaitu yang untuk untuk on demand probe ini, yaitu yang ini yang on demand yaitu ketika kita klik maka berdasarkan demand kita, berdasarkan permintaan user. Jadi ketika kita klik ini muter, nanti ditampilkan di reflection, dilakukan reflex ke main sphere ini. Nah, scriptnya yaitu ada update probe. Kalau kita lihat script pada update probes, maka kita di dalam kelas tersebut kita membuat suatu function baru, data type-nya reflection probe, variable baru, data type-nya reflection probe,
variable name-nya prop. Kemudian void awake ada function baru prop yang tadi kita isi dengan get komponen dari reflection prop. Nah ini get komponen itu yaitu script yang dimasukkan ke objek itu, yaitu reflection prop. Objeknya yaitu ini on demand prop. Jadi untuk mengambil nilai untuk mengambil nilai dari get komponen dari on demand prop tadi. Kemudian prop.render prop kemudian ditampilkan. Kemudian public void refresh prop. Kalau di refresh maka dia merender lagi. Kalau menjalankan fungsi refresh maka propnya dirender lagi. Kemudian yang berikutnya yaitu pada spheres ini terdapat script yang bernama random rotation. Kalau kita buka script random rotation, maka di dalam kelas tersebut kita membuat suatu variabel baru variabel namanya prop, data type-nya game object. Kemudian variabel yang kedua up, kita isi dengan update prop. Ini untuk mengakses function ataupun mengakses variabel yang ada pada update prop ini. Jadi kita definisikan nama kelasnya, kemudian kita buat variabel name-nya up. Kemudian void awake, dari prop tadi kita find game object yang bernama on demand prop. Nah game objectnya on demand prop itu kan yang ini. Jadi dia waktu awake dia langsung mencari objek yang namanya on demand prop. Kemudian update prop kita isi dengan prop yang tadi yang ini ketika dicari on demand prop. Kemudian get komponen update prop. Update prop itu yang kita drag scriptnya ke game object tersebut, yaitu yang tadi yang on demand prop yang tadi. Kemudian void update ketika diupdate if input.any key down, jika ada user mengeklikkan ada key down, ada panah ke bawah ini up and down arrow. Ketika ada down arrow dari user, maka kita membuat suatu objek baru, kita kasih objek name-nya new rotation, itu untuk mengambil Euler angle dari transform, dari komponen transformnya. Kita simpan nilainya pada new rotation. Kemudian new rotation yang komponen Y, komponen Y nya kita ambil nilai random, nilai random range nya dari 0 sampai 360. Ini kita simpan nilainya pada komponen Y dalam new rotation. New rotation itu tadi yang kita ambil nilainya dari Euler angles dari komponen transformnya. Kemudian transform.Euler angles kita isi dengan new rotation. Jadi ini kita perbarui nilainya Euler angle dengan new rotation dengan ditambahi ada y-nya ini. Kemudian mengakses update prop ini, kemudian melakukan refresh prop. Nah ini kan mengakses refresh prop kan di luar dari kelas ini. Caranya memanggilnya yaitu dengan memanggil variabel name-nya update prop ini up, kemudian kita memanggil fungsinya refresh prop. Kemudian saya akan melakukan run dari project saya. Nah ini cahayanya dari atas ke bawah terus, nanti ini akan semakin gelap-gelap, dan ini kalau saya klik maka ini akan di reflection pada sphere-nya, pada on demand probe-nya. Nah ini semakin gelap maka ini juga semakin gelap juga. Ini yang di bawah ini merupakan plane untuk menampilkan dari cloudy day. Nah ini kalau semakin nggak ada sinar, sunnya hilang, semakin gelap, jadi nilainya hitam, gambarnya hitam semua. Kalau saya replay lagi juga sama, jadi saya klik ini masih terang, jadi masih terlihat dari backgroundnya yang kuning oranye ini. Ini akan di reflection pada on demand probe yang ini real time nya. Kemudian ini yang bawah untuk menampilkan cloudy day dari likes and cookies saja.
Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau penjelasan yang kurang bisa dipahami. Mohon maaf dan sekian.